Yu konnichiwa. Di video kali ini, Mimin akan membahas manhwa Villain Tanpa Lawan Tanding chapter 22 hingga chapter 24. Lalu di sisi lain, Qinchan yang sedang duduk itu pun sedang dilayani oleh Jiaoer. Jiaoer pun berkata sambil menuangkan teh ke gelas Qinchan. Saudari Qinchan, ini Blue Spring Tea yang diambil dari Blue Bamboo Mountain. Setelah menuangkan teh, Jiaoer pun bertanya, "Oh iya, saudari. Bagaimana kamu dan Tuan Muda Ling Xiao bisa sangat dekat? Dia bahkan tidak pernah senyum ke orang lain, dan aku juga tidak bisa dekat dengan dia, tapi kamu mengecualian. Apa yang sebenarnya kamu pakai untuk mendapatkan hati Tuan Muda?" Mendengar pertanyaan itu, Qinchan pun menjawab, "Jika kamu ingin menggunakan teknik pesona, saranku untuk tidak melakukan sesuatu yang sia-sia. Tuan Muda adalah orang yang terhormat dan bukan orang yang cabul seperti itu. Semakin kamu mencoba membuat dia terpesona, dia akan semakin membencimu." Mendengar jawaban dari Qinchan, Jiaoer pun berkata, "Hahaha, aku akan mendengarkan saran saudari." Lalu, beberapa saat kemudian, Jiaoer yang baru kembali dari tempat Qinchan berada itu pun menjadi kesal. Jiaoer pun berkata, "Dia sungguh membuatku kesal. Jika kamu tidak ingin memberikan saran ke orang, maka jangan lakukan. Apa gunanya bertingkah menjadi orang baik?" Pada saat mengatakan itu, tiba-tiba Yevan pun datang ke tempat Jiaoer berada dan berkata, "Yo, ternyata ada waktu di mana sang saintes dari Sekte Qianmei tidak bisa mengatasi seorang pria." Saintes yang bermartabat menggunakan senyuman di wajahnya untuk meminta saran ke wanita lain cara menundukkan seorang pria. "Apa kamu suka menjadi seorang budak?" Mendengar perkataan Yevan, Jiaoer pun berkata, "Budak itu juga milik Tuan Muda Ling Xiao. Dia adalah jenius dari Holy Land, satu ayunan jadinya bisa memberkati For Desolate Land yang takkan bisa kita bayangkan. Kembalilah dan urus urusanmu sendiri, jangan datang hanya untuk menggangguku, aku takut Tuan Muda salah paham nantinya." Setelah mengatakan itu, Jiaoer berjalan pergi meninggalkan Yevan. Melihat Jiaoer pergi, Yevan pun berkata kepadanya, "Apa kamu tertarik untuk bergabung denganku, dan membunuh Ling Xiao?" Jiaoer pun terkejut mendengar tawaran dari Yevan. Lalu, Jiaoer pun berkata sambil tertawa sepele, "Hahaha, Yevan. Apa kepalamu terbentur sesuatu, kamu akhirnya kehilangan akal. Hanya karena ingin membunuh Tuan Muda Ling Xiao, kamu ingin aku bergabung dan mati bersamamu." Mendengar perkataan sepele dari Jiaoer, Yevan pun tertawa dan berkata, "Hahaha, kamu benar. Pecundang seperti apa yang ingin bekerja sama dengan seseorang yang tak akan bisa menang?" Setelah mengatakan itu, Yevan pun menunjukkan kekuatan Eight Desolate Colored Tower miliknya ke Jiaoer. Yevan pun berkata, "Lalu bagaimana jika aku serius tentang itu? Selamat datang di Eight Desolate Colored Tower." Melihat kekuatan dari Yevan, Jiaoer pun menjadi ketakutan. Lalu, Yevan pun kembali berkata, "Oh, omong-omong, aku akan memperkenalkan Muyong, kera iblis. Temperamennya sangat buruk, dan mungkin dia akan memakanmu jika mau." Muyong yang sudah berubah wujud itu pun muncul dari belakang Yevan. Lalu, Yevan pun kembali berkata kepada Jiaoer, "Jadi apa kamu mengerti, aku sangat percaya diri untuk membunuh Ling Xiao. Dan jangan lupa, Ling Xiao juga tidak tertarik kepadamu. Apa yang bisa kamu dapat dari menjilatnya? Bergabunglah denganku, dan ketika ini semua selesai, kita akan berbagi keuntungan. Akankah kamu terus menjilatnya tanpa harapan yang jelas, atau bergabung denganku dan mengambil kesempatan bagus? Yang mana yang kamu pilih?" Mendengar perkataan Yevan, Jiaoer pun menjawab, "Keluarga budak bersedia melayani Tuan Muda Yevan." Mendengar jawaban itu, Yevan pun berkata, "Bagus, orang yang mengetahui itu bagus." Lalu, Jiaoer pun berkata kepada Yevan dengan teknik rayuannya, "Sebelumnya, keluargaku berpandangan pendek dan mengatakan bahwa Tuan Muda Yevan tidak dapat menopang tembok dengan lumpur. Sekarang aku melihat Tuan Yevan, kekuatan kamu berada di puncaknya, keluarga budak sangat senang. Itu adalah ide keluargaku untuk memutuskan pernikahan sebelumnya, dan keluarga budak selalu menolak. Mari kita lanjutkan pertunangan setelah selesai, oke?" Mendengar jawaban itu, Yevan pun berkata dengan wajah senang, "Oke, setelah ini selesai, mari kita lanjutkan ke garis depan." Kemudian, Jiaoer pun keluar dari tempar itu. Yevan pun masih berada di dalam Eight Desolate Colored Tower bersama dengan Muyong. Muyong yang melihat kejadian tadi pun berkata sambil memakan pisang, "Kamu baru saja mengungkap kartu kita kepadanya. Bukankah itu terlalu beresiko?" Mendengar perkataan Muyong, Yevan pun bertanya, "Bagaimana, apa pendapat kamu tentang wanita ini?" Muyong pun menjawab, "Kaki depan wanita itu masih mengejekmu. Setelah melihat kemampuanmu, dia langsung mengubah wajahmu dan memujanya. Apakah bunga seperti ini benar-benar bisa diandalkan?"
Mendengar jawaban Muyong, Ye Fan pun berkata, Feng Jiaoer memang penjahat yang melihat angin, tapi itu tepat. Dia akan berpegang teguh pada Ling Xiao demi keberuntungan dan tentu saja dia bisa mengkhianati Ling Xiao demi keberuntungan. Adapun melanjutkan kontrak pernikahan, aku hanya mengatakannya dengan santai, setelah acara selesai, dia hanya akan dibungkam olehku. Tentu, pada akhirnya terserah kamu untuk berhasil. Jangan membuat kesalahan kali ini. Aku telah membuka kunci semua segelmu, pergi dan bunuh Ling Xiao untukku. Mendengar perkaraan Ye Fan, Muyong pun berkata dengan semangat. Ah, akhirnya, menyegarkan untuk menghitung kenalanmu. Kultivasi paman ini di alam para dewa. Membunuh semut Xuan King bukanlah masalah. Lalu, di sisi lain di kediaman Ling Xiao, Jiaoer yang di dalam pengaruh Ling Xiao itu pun memberitahukan semua yang diketahuinya kepada Ling Xiao. Jiaoer pun berkata, begitulah kelanjutannya, waktu Ye Fan untuk memulai adalah lusa, dan dia sudah merencanakannya dengan kera ajaib. Dia akan menyerangmu saat kamu tidak siap. Selain itu, dia memintaku untuk mendapatkan sesuatu darimu. Mendengar itu, Ling Xiao pun bertanya, apa itu? Jiaoer pun menjawab, sesuatu seperti rambut, darah, atau kuku Anda. Mendengar jawaban itu, Ling Xiao pun berkata, hahaha, hal-hal ini tidak lebih dari beberapa kegunaan. Setelah mengatakan itu, Ling Xiao pun memotong rambutnya dan memberikannya kepada Jiaoer sambil berkata, bawa ini padanya. Setelah memberikan rambutnya, Ling Xiao berkata, ngomong-ngomong, katakan kepadanya bahwa Tuan Muda akan berlatih di aula ini besok dan pertahanannya lemah. Mendengar perkataan itu, Jiaoer pun menurutinya dan langsung pergi meninggalkan Ling Xiao. Ling Xiao pun berkata di dalam hati, tampaknya Ye Fan telah membuat persiapan dengan kedua tangannya. Artikel jalan yang keren, aku ingin menarik pembaca untuk membaca. Ada begitu banyak rahasia, entah dia protagonis sembrono, dan begitu dia kempes, dia akan segera menemukan jalan kembali ke tempat kejadian. Seperti Chuyang, dia ingin membunuhku hanya karena dia kesal. Tidak seperti Ye Fan, itu hanya menahan untuk waktu yang lama, dan menunggu ledakan besar. Menekan semua orang yang telah menyinggungnya ke dalam rencana hebat. Jaring terakhir akan menjadi yang bagus. Rutinitas akan berakhir begitu mereka terlihat dalam satu hari. Ye Fan, kamu pasti kalah. Setelah berpikir seperti itu, Ye Fan pun memanggil pengawal yang ada di kediamannya dan berkata, kemari, siapkan kendaraan. Aku akan secara pribadi mengundang utusan untuk berbincang. Lalu, di tempat Ling Xiao mengundang Divine Ambassador King Ren. Ling Xiao yang sedang menuangkan teh untuk King Ren pun berkata, 4 wastelen, auranya tipis, kreasinya biasa-biasa saja. Tuan muda ini sangat bosan. Tanpa diduga, saya dapat bertemu dengan utusan Dewa Pedang Hijau Sekte Suci untuk datang berbincang. Akhirnya menghilangkan rasa bosan. Mendengar perkataan Ling Xiao, King Ren pun berkata, membunuh reinkarnasi iblis adalah misi pertama Sekte Suci, bukan untuk menghilangkan kelelahan Tuan Muda. Mendengar itu, Ling Xiao pun berkata, utusan itu bercanda, jika iblis benar-benar muncul di sini. Bagaimana mungkin hanya Tuan King Ren yang datang sendirian? Kalian 4 utusan harus bergabung. Ling Xiao yang mengatakan itu pun sambil memberikan segelas teh kepada King Ren. King Ren yang mendengar itu pun berkata, haha, di level Tuan Muda Ling Xiao, utusan ini sedikit terkejut bisa mengucapkan kata-kata ini. Kemarin, Guru Suci merasakan kehadiran aura iblis di Four Wastelen, tetapi itu cepat berlalu, dan energi iblis tidak mencapai ranah 1 putaran pun. Itu berarti 9 segel setan surgawi masih ada, dan kekuatan seperti itu tidak cukup untuk mengganggu utusan ilahi lainnya. Cukup untuk membunuh 1 orang. Mendengar perkataan King Ren, Ling Xiao pun bertanya. Utusan ilahi begitu yakin sehingga dia tidak takut terbalik di selokan. King Ren pun menjawab, hahaha, bukan tidak mungkin. Bisa sampai nanti aku membunuh Tuan Muda dan kembali untuk mengisi ulang. Mendengar jawaban dari King Ren, Ling Xiao pun kembali bertanya. Utusan yang bermartabat itu sebenarnya ingin membunuh Liang dan memanfaatkannya. Mendengar pertanyaan itu, King Ren pun menjawab, pernyataan ini buruk. Sebagai Tuan Muda dari Sekte Iblis 10.000 Jalan, Anda menggunakan kasih sayang orang tua Anda untuk merajalela di Shengzu untuk menggertak pria dan wanita dan melakukan segala macam kejahatan, menyebabkan orang-orang Shengzu mengeluh. Beberapa waktu yang lalu, saya tidak bisa menguntit gadis suci dari Istana Misti Dao, jadi saya mendesak ayahmu untuk maju. Dengan status garis keturunan Tao tertinggi keluarga Ling, Sekte Tao berkabut setuju untuk menikah dengan Suci untukmu. Hanya saja orang-orang bodoh dari 4 Wastelen tidak tahu bahwa Anda adalah Ling Xiao sebagai bakat dan memperlakukan Anda sebagai tamu. Dengan namamu di negara suci, utusan ini akan memenggal kepala sialan Anda dan semua orang hanya bertepuk tangan.
Mendengar jawaban itu, Ling Xiao pun mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya ke arah King Ren sambil berkata, "Apakah kamu tidak takut orang tuaku akan mempermalukanmu?" Melihat hal itu, King Ren pun juga bersiap dengan memegang pedangnya sambil berkata, "Utusan ilahi tidak takut pada kekuatan apapun." Setelah mengatakan itu, mereka berdua pun saling bertatapan dan ingin menyerang satu sama lain. Tiba-tiba, Mu Yong pun datang ke tempat mereka berdua berada dan menghancurkan atap ruangan itu. King Ren pun terkejut melihat kedatangan Mu Yong. Nah, jadi itulah untuk pembahasan kali ini. Dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.